Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Saya mengucapkan selamat bergabung sebagai peserta didik baru di MTS Alisan Tanah Globot. Hari ini kita belajar tentang bilangan bulat. Tentu kalian pada waktu di sekolah dasar sudah mendapatkan banyak ilmu matematika. Oke, sebelum masuk materi, tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita memulai pelajaran matematika. Peserta didik tentulah sangat senang karena pada saat ini meskipun lewat media online, kalian semua bisa menikmati belajar dan bisa menikmati sekolah dari rumah masing-masing. Oke, langsung saja ke pembahasan bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 3 subpokok. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat. Yang ketiga, operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat terbagi menjadi 5. Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, operasi pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, operasi perkalian bilangan bulat. Yang keempat, operasi pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir, operasi campuran bilangan. Oke, langsung saja ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah suatu kumpulan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis. Garis bilangan untuk mempermudah mempelajari bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Ada 0 di tengah garis bilangan, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri 0 ada bilangan bulat negatif. Sekarang kita tulis, sebelah kanan 0 yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan bulat positif, ini kita hanya menulis sampai angka 9. Selanjutnya, kita tulis sebelah kiri 0 yang itu angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Pada garis bilangan bulat negatif, ini kita hanya menulis sampai angka min 9. Tahukah kalian, bilangan bulat bernilai positif dinamakan bilangan asli, kemudian gabungan bilangan bulat positif dan 0 dinamakan bilangan cacah. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, nilai bilangan bulat semakin besar, sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangan bulat maka semakin kecil. Contoh bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan contoh bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat yaitu ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, lanjut ke poin kedua, mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, dari terkecil sampai terbesar, tentu saja dimulai dari kiri garis bilangan menuju ke kanan garis bilangan. Sebaliknya, untuk mengurutkan dari terbesar sampai terkecil, tentu saja dimulai dari kanan garis bilangan menuju ke kiri garis bilangan. Masuk latihan soal bilangan bulat. Tadi saya sudah jelaskan, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Urutkan nilai dari yang terkecil sampai terbesar. Yang perlu kita perhatikan adalah minusnya. Oke, mungkin min 11 terlihat lebih besar, ternyata lebih kecil dibandingkan 9. Karena dilihat dari garis bilangan, semakin ke kanan maka semakin besar, sedangkan semakin ke kiri maka semakin kecil. Kemudian kita pisahkan yang negatif. Karena negatif semakin rendah maka semakin besar angkanya. Kita tulis jawabannya yaitu min 11, min 6, min 4, 0, 1, 3, dan 9. Lanjut soal kedua. Urutkan mulai dari yang terbesar sampai terendah saja, yaitu 33, 23, 15, minus 14, minus 16, minus 30. Ini bilangan bulat terbagi menjadi 5 pokok. Yang pertama, operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga operasi perkalian, keempat operasi pembagian, dan yang terakhir yaitu operasi campuran. Operasi penjumlahan. Bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Sifat penjumlahan ada 4, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan yang keempat mempunyai unsur identitas. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini terkadang kebalik antara minus dan positifnya. Caranya, ini kuncinya. Jika tandanya sama, dijumlah. Jika tandanya beda, dikurang. Lebih mudahnya, disingkat.
salju sama dijumlah, beku beda dikurang. Yang pertama, sifat tertutup. A ditambah B sama dengan C. A dan B dan C termasuk bilangan bulat. Contoh penjumlahan. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, ini termasuk bilangan bulat. Lanjut operasi pengurangan bilangan bulat. Contohnya 10 dikurang 2 sama dengan 8, termasuk bilangan bulat. Selanjutnya sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya penjumlahan 7 ditambah 5, kita balik 5 ditambah 7. Hasilnya sama nggak? 7 tambah 5 sama dengan 12, 5 tambah 7, 12. Berarti penjumlahan termasuk sifat komutatif. Selanjutnya pengurangan. 7 kurang 5, kita balik 5 dikurang 7. Kita lihat hasilnya. 2 min 2, berarti pengurangan tidak termasuk sifat komutatif. Selanjutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya 7 ditambah 5 ditambah 2, kita kelompokkan 7 ditambah 5. Selanjutnya kita 7 ditambah 5 tambah 2 yang kita kelompokkan 5 tambah 2. 12 ditambah 2, 7 ditambah 7, hasilnya sama-sama 14. Berarti penjumlahan ini termasuk sifat asosiatif. Selanjutnya pengurangan. 7 dikurang 5 dikurang 2, yang kita kelompokkan 7 dikurang 5. Sedangkan 7 dikurang 5 dikurang 2 yang kita kelompokkan 5 dikurang 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0, 7 dikurang 3 hasilnya 4. Berarti pengurangan tidak termasuk sifat asosiatif karena hasilnya berbeda. Selanjutnya poin keempat, mempunyai unsur identitas. Penjumlahan dan pengurangan memiliki identitas, yaitu 0. Bilangan apa saja dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya, operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian-perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang. Kunci dari perkalian dan pembagian. Jika tandanya sama, maka menghasilkan positif. Jika tandanya beda, maka menghasilkan negatif. Sifat operasi bilangan perkalian ini hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, sifat tertutup. Misalnya, min 9 dikali 5 sama dengan min 15. Nah, termasuk dari merupakan bilangan bulat. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Misalnya 7 dikali min 9 hasilnya min 63. Kita balik, min 9 dikali 7 sama hasilnya yaitu min 63. Berarti perkalian termasuk sifat komutatif. Lanjut poin ketiga, sifat asosiatif. Misalnya kita buat soal 6 dikali min 9 dikali 3. Yang pertama kali kita hitung yaitu yang di dalam kurung. 6 dikali min 9 hasilnya min 54 dikali 3 sama dengan min 162. Kemudian 6 dikali yang dikelompokkan min 9 dikali 3 sama dengan 6 dikali min 27 dikali sama dengan 162. Yang terakhir yaitu memiliki unsur identitas. Identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Bilangan apa saja yang dikalikan atau dibagi 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, operasi pembagian bilangan bulat. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kebalikannya, sebab 4 dikali 9 sama dengan 36. Setelah kalian paham sampai di sini, kita lanjut lagi operasi campuran bilangan bulat. Operasi hitung
campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Dalam operasi hitung campuran, pada bilangan bulat terdapat prioritas-prioritas operasi. Yang pertama, pemangkatan atau akar. Yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Lanjut, contoh soal operasi campuran bilangan bulat. Yang terlebih dahulu kita kerjakan yaitu tanda kurung. 29 ditambah 11 sama dengan 40 dikali min 15 dibagi 30. Kemudian perkalian 40 dikali min 15 sama dengan min 600 dibagi 30. Selanjutnya min 600 dibagi 30 sama dengan min 20. Oke, selanjutnya soal kedua. Yang pertama kali kita hitung yaitu perkalian, kemudian pembagian. 37 ditambah 850 dikurang 11. Kemudian dijumlahkan 887 dikurang 11 sama dengan 876. Tugas, silahkan kalian buka buku Erlangga kalian, kerjakan eksplorasi konsep 2 halaman 4, eksplorasi konsep 3 halaman 5, eksplorasi konsep 6 halaman 7, eksplorasi konsep 10 halaman 12.